Baik Bapak Ibu, hari ini di hari Minggu 5 Oktober 2025 kita akan morning briefing ya untuk persiapan trading di hari Senin 6 Oktober. Jadi kalau kita lihat IHSG itu ada net buy asing 139 miliar waktu di hari Jumat ya. Dengan IHSG naik 0,59. Setelah kita cek juga bahwa Dow Jones-nya itu naik 0,51. Kemudian di sini ada yang naik tinggi adalah emas. Maka kemungkinan untuk di hari Senin saham-saham emas dia akan naik tinggi kembali Bapak Ibu ya. Lalu selain saham emas, Bapak Ibu bisa cek kenapa di sini ada net foreign. Dia itu asingnya keluar ya. Bisa jadi saham-saham perbankan itu dijual karena asing juga mungkin gemes ya lihat perbankan Indonesia kok nggak naik-naik, sedangkan saham-saham konglo seperti halnya di hari Jumat itu adalah grupnya ini ya, grupnya Pak Happy Hapsoro itu pada naik begitu Bapak Ibu. Jadi ada mungkin yang pindah ya. Sama seperti halnya di sini kita juga di hari Jumat itu mendapatkan saham Mina ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau bersama-sama kita menganalisa dan diskusi, silakan diklik di tombol deskripsi. Kita ada diskusi setiap pagi ya, jam 8 sampai dengan jam 8.45 untuk morning briefing. Jadi tentu saja di hari Senin itu saham-saham Pak Happy Hapsoro itu akan mulai berjualan biasanya begitu Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena sudah naik tinggi ya. Sama seperti halnya kita di Mina ya. Kita di Mina beli, maka ketika dia itu di atas 212, kita tidak akan jual. Tapi jika dia turun di bawah 212, ya kita mau tidak mau harus jual dulu. Nanti kita akan membeli kembali Bapak Ibu, begitu ya. Lalu untuk Bapak Ibu bisa cek juga, di sini adalah saham-saham trending itu, saham Mina, Bupa, Raja, CBRE, itu adalah saham-saham Pak Happy Hapsoro. Lalu untuk saham yang emas ini naik Bapak Ibu ya, emas itu kuncinya selama dia itu di atas ini Bapak Ibu ya, di atas 4.500 maka dia itu akan aman. Berarti untuk di hari Senin Bapak Ibu bisa cek bahwa di sini ada yang over saat tutupan. Artinya market makernya menguji ada nggak yang buy close di hari Jumat sore. Kalau masih ada yang buy close di Jumat sore, biasanya diturunkan dulu ke bawah lagi di 4.500. Nanti biasanya setelah di bawah 4.500 akan dinaikkan lagi. Karena kalau kita lihat di sini yang jual itu LG, PD, AK ya, MG ini beragam juga Bapak Ibu ya yang jualnya. Tapi kalau kita cek di sini ternyata masih banyak untuk sell-nya. Nah, dibanding Bapak Ibu membeli saham emas ini, ada saham-saham emas lain yang dia itu berpotensi lebih baik Bapak Ibu. Kalau kita cek di sini ada PSAB. Lalu kita cek juga di sini ada juga sahamnya itu adalah Archie, saham-saham emas itu ya. Lalu kita cek juga di sini ada MDKA yang satu grup dengan emas. Nah, ini ya, di mana MDKA itu dia mendapatkan uang sekitar 3 triliun dari emas karena emas itu anak usahanya membayar utangnya itu ke induknya yaitu ke MDKA. Nah, untuk MDKA dia masih downtrend Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Karena dianya masih di ini ya, harganya masih di bawah MA60. Untuk Archie dan PSAB dia itu di atas MA60 tapi sudah di atas-atas ya. Ada juga satu lagi sahamnya itu adalah Harta Bapak Ibu. Di sini ya, dia juga berada di atas. Tapi kalau kami dari Mafia Saham itu lebih senangnya beli saham Antam Bapak Ibu ya. Di mana selama di atas MA60 yaitu di 3140 dia itu masih uptrend begitu. Jadi kita akan tunggu saja Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibunya yang berani untuk membeli saham-saham emas dan juga kita tahu bahwa di sini ada gap juga ya di 3460, maka targetnya saham Antam itu adalah di 3460, lalu target bawahnya itu stop lossnya adalah di 3140. Jadi resikonya kecil dibanding dengan potensinya. Dibanding kita beli saham emas, kemudian kita juga beli saham ada PSAB, ada Archie, ada Harta, begitu Bapak Ibu ya, lebih baik kita pilih yang ini saja. Untuk saham emasnya sendiri itu dia baru IPO, tentu saja dia akan distribusi dan kalau kita cek juga bahwa induknya saja di sini MDKA masih downtrend begitu. Lalu ada rumor juga Bapak Ibu ya bahwa Antam itu ada potensi untuk di bulan November itu masuk kemana ke MSCI
Jadi untuk Antam ini selama emasnya masih naik, dia ada potensi untuk bisa tembus tutup gap kembali. Tinggal sabar saja ya di atas 3460. Karena untuk masuk MSCI di bulan November, Antam ini harus harganya di atas 3.500 begitu. Jadi kalau nanti dia tutup gap itu sudah konfirmasi, biasanya kemungkinan besar di bulan November ini Antam bisa masuk MSCI. Dimana kalau ada MSCI sahamnya itu akan naik tinggi Bapak Ibu karena akan ada dana-dana asing yang masuk ke saham Antam tersebut. Dan kalau kita cek sudah ada yang pemanasan, dia ngambil start duluan, yaitu ada AK, BBR, XY, UB, KZP. Ini kan asing semua Bapak Ibu, mereka sudah curi start duluan untuk di saham Antam. Maka ya kita juga sama, sambil menunggu di bulan November, ya kita siapkan saja untuk membeli saham Antam ini dengan potensi nanti dia bisa tutup gap di sini, berarti ada potensi 10% lebih ya. Resikonya adalah dia turun ke 3140, berarti resikonya adalah 2% saja. Jadi risk dan rewardnya itu adalah resikonya 1, rewardnya 5, begitu Bapak Ibu. Jadi kita masih ada keuntungan itu bisa 5 kali lipat dibanding dengan resikonya. Semoga Bapak Ibu di minggu-minggu ke depannya ketika saham emas itu naik, maka ya Bapak Ibu bisa untuk mengakumulasi saham Antam saja biar yang lebih enak ya. Lalu untuk saham-saham di sini yang dia itu sedang trending, maka disiapkan saja untuk jualan bagi Bapak Ibu yang sudah di minggu kemarin itu beli bersama Mafia Saham ya. Nanti kami di Mafia Saham akan memberikan sinyal-sinyal selanjutnya. Silakan klik di tombol deskripsi untuk join di grup Mafia Saham. Kita akan berdiskusi setiap Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai dengan 8.45.